Sapa Setia. Halo sahabat setia, selamat datang di podcast Sapa Setia nih. Oh ya, kali ini kita ditemenin sama Bapak ganteng nih. Siapa nih? Gestar kita. Kita perkenalan Oh dulu iya, kali sebelumnya ya. makanya sebelum perkenalan ke gestar, kita harus perkenalan dulu kita perkenalan sendiri dulu, nih kita sendiri sebagai siapa nih? sebagai apa nih? Sebagai Pembawa podcast acara ini. podcast kali ini gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Yustika Dewi Ningrum, bisa dipanggil akrab dengan panggilan Yuka. Dan saya mahasiswi dari Prodi APN 2018. Oke, ya perkenalkan, nama saya Nurifah Fitriani dari ABSP 2019, biasa dipanggil Upit. Kalau mau akrab panggil Iya, Upit aja. benar. Nah, mungkin udah gak sabar nih ya yang nonton. Aduh, ini siapa nih gestar kita? Perkenalkan, nama saya Fandi. Teman-teman kantor sering manggil saya The Jack. The Jack. Wow. Oh iya kan dari Jakarta Dari sendiri. Jakarta. Iya, Yang dari lain semua Viking ya? Persib Bobotoh tuh. ya. Bobotoh, Ya. oh iya ya. Aku malah Tapi nggak tahu baik-baik kok, sendiri ya. baik-baik. Iya, padahal kita orang Bandung. Orang Bandung. Ui. Aduh. Iya, yang lain Bobotoh ini The Jack sendiri gitu The ya. Jack hijrah yang mencintai Bobotoh. Yakin. Biar aman. Tapi kemarin pas Persib sama Persija, yang menang Persija itu seneng apa sedih? Sebenarnya mau teriak tapi sulit. Oh iya, terbungkam gitu ya. Menghormati Terbungkam. Oh iya, puasa bisa, gitu bisa, kan. bisa, Iya. bisa. Oke nih, sahabat setia, kita tuh di sini banyak banget nih bahasan bersama Pak Fandi, Upit dan saya sendiri ya, Yuka Bener ya. banget. Karena itu podcast yang spesial nggak sih? Bener, karena ini pertama buat kita. Iya Buat benar saya banget. juga Pertama sih. Oh buat iya, kita bener. bawain podcast di setiap mengudara ini. Bener. Oke, jadi kita tuh ini tuh apa ya? Bahasannya itu kalau dibilang random sih bisa jadi random ya. Iya. Tapi kita tetap terstruktur karena kita memiliki banyak bahasan. Kita langsung aja nih, mau bahas yang pertama apa mau gimana nih? Oh iya, pokoknya karena ini ya, kita tuh sekarang dekat-dekat Lebaran. Bener, Ya. Terus kita lagi masih nuansa Ramadan ya, juga, masih nuansa ya. Jadi Ramadan. yang kita bahas tuh nggak akan jauh dari hal-hal yang Islami. Jadi di sini Betul. Pak Fandi nanti bakal sharing juga. Ya, kita sebenarnya di sini tuh mau mewawancarai ini kita. Iya, mewawancarai Pak Fandi Diskusi ini. bersama Pak Ya. Fandi gitu. Sharing-sharing aja. Ya, bareng-bareng. sharing bersama ini bersama kali ya, Pak Fandi. dosen yang disenangi banyak mahasiswa. Bener. Apalagi waktu itu kan pernah ya didatang di radio gitu. Terus Iya. Pak Fandi tuh baca Quran, Oh, iya, bacain bener. satu ayat. Terus langsung pada kelepek-kelepek. Bener banget. Itu kayaknya Wah. masalah jaringan. Oh iya, gitu ya. Bisa aja ya Bapak ya. Nah, oke, kita langsung aja kali ya. Oke. Nah, karena ini di bulan Ramadan dan masih nuansa Ramadan. Betul. Aku mau bahas sedikit juga nih soal Ramadan. Iya, gimana nih Pit? Nah, jadi kan kita tahu ya bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Betul sekali. Jadi di bulan Ramadan ini umat muslim wajib menjalankan puasa. Betul. Nah, namun selain puasa ini jangan lupa dong harus ada ibadahnya juga. Iya, Bener gak nih? bener. Ya kan? Betul. Harus Harus ada. banyak-banyak ya. Karena kan bulan penuh berkah itu berarti aku sih dengernya pahala itu dilipat gandakan. Apakah itu benar? Iya pastinya gitu ya. bener Jadi mumpung Ramadan, pas banget sekarang kita udah masuk terakhir Ramadan ya Iya, kan. 10 terakhir. Ya udah nggak nyampe 10 malah ya saya sih ya. Cuma tinggal nanti malam 25 ya kalau nggak salah. Iya. Oh my god. Oh, Kayak berarti 5 hari lagi. Iya, udah deket Kok nggak banget kerasa kan. ya? Yang mungkin nanti buat sahabat setia sendiri yang nanti nonton, mungkin udah di deket-deket banget sama Lebaran ya kali ya. Iya. Mungkin. Ya saya berharap semoga Ramadan kali ini lebih berkesan ya. Iya. Makin bermanfaat dan itu mencetak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, ya bener banget. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi memang di bulan Ramadan ini selain kita kewajibannya untuk puasa, ada juga amalan-amalan sunnah yang bisa Betul. dilakukan. Betul. Selain wajib ya, yang Iya. wajib tentunya puasa dan sholat Sholat 5 waktu. Itu udah wajib. Pokoknya identiknya itu setiap Ramadan tuh adalah tarawih. Iya, Betul? benar banget. Tuh. Karena maksudnya kita tuh nggak akrab dengan kata tarawih kalau nggak bulan Ramadan. Iya. Ya, ayo loh. Jadi memang sholat tarawih ini tuh sebenarnya gini ya enggak sih? Jadi sholat yang seharusnya tuh dilakukan di Ramadan, tapi godaannya banyak banget. Iya. Bener. Apalagi kalau misalnya kita posisinya udah makan, terus makannya itu kebanyakan,
endingnya kemerkaan. Iya, Tahu nggak kemerkaan. sih? Bapak tahu nggak Bahasan. kemerkaan? Kemerkaan itu gimana ya? Kekenyangan ya? Nggak Ah bisa iya, gerak. Iya, kekenyangan. nggak Jadi bisa gerak ya? nyampe gak bisa kayak begah banget perutnya kayak gitu, Pak. Oh, kemerkaan bahasa Sunda ya? Iya, bahasa Sunda. Kan Bapak orang Jakarta. Perkenalan Tenang, ya. saya lagi diafiliasi kok. Gitu. Kalau misalnya bahas tentang taraweh itu menurut Bapak tuh gimana tuh, Pak? Oke, kalau terawih tergantung ya. Terawih itu kayak perjuangan sih. Terawih itu buat saya kayak perjuangan karena ketika kita terawih betul tadi tantangannya banyak banget. Udah gitu kita juga punya ya apa ya, seperti kayak setiap kita mau terawih itu pasti milih-milih. Milih-milih apa tuh, Pak? Oh, Satu. rokaat ya? Nah, Bener Bener banget, nggak? karena kan ada dua pilihan kalau nggak salah, Bukan saya 11 ngomong ya. sama 23 ya. Iya. 11 sama 23. 23. Kalau aku sendiri sih memang 11 rakaat. Iya, kebetulan masjidnya di pinggir rumah dan itu 11 rakaat. Jadi kan ke masjid yang dekat aja kali ya sholat jadi tarawihnya. ada kalau misal formasi bola ya. Ini Ini ada bau-bau yang 11 bola nih ya, bau Ini bola. ada yang nih. 4-4-3 atau ada yang lain-lain nih kan ya. Tapi Iya. kalau misalnya apapun itu at least perjuangan sih. Jadi Ramadan ini terutama taraweh itu kayak perjuangan sih. Makanya dibilang hari kemenangan tuh sampai kapan kita bisa mempertahankan niat untuk tidak sampai putus taraweh. Padahal Iya, biasanya iya. kalau misalnya udah putus sekali tuh ada rasa malesnya udah Betul. udah gagal gitu loh. Bener Dibandingkan- banget. Dibandingkan kalau misalnya kita nggak pernah putus, kalau belum pernah putus, ayolah cobalah biar kaki kemeng, habis mikir UTS kaki pada gemeteran, tapi tetap deh mau terawihnya pikiran terkadang kemana-mana, tapi setidaknya kita tetap usaha biar datang ke masjid dan sholat tarawih kayak. Tapi aku tahun ini nggak sholat ke masjid, Pak, tarawihnya di rumah aja sendiri. yang nggak apa-apa sih kalau buat wanita mungkin ya, kalau misalnya cowok sih untuk sekarang dan diperbolehkan sama pemerintah meskipun dengan protokol jaga jarak maksimalkan gitu. Oh ya, sahabat setia, kita juga di sini kemasuk memakai protokol kesehatan Iya. Oh, iya. karena kita menjaga jarak ya. Iya, menjaga jarak Betul. ya. Jadi maaf juga kalau misalkan kita harus lepas Iya, masker. Nah, tapi emang benar. Jadi si tarawih ini sudah tadi yang milih rokaat. Iya. Terus godaannya banyak lagi tuh ketika adanya bukber. Oh iya. Bener. Iya, Bukber iya. itu salah satu godaan tidak tarawih di masjid. Itu Iya. biasanya sih tahun-tahun kemarin waktu pas emang belum ada Pandemi ya. pandemi gitu. Pasti Kalau ngomongin terawih yang bikin udah punya pengalaman belum mbak-mbak semua mengenai peribadahan, pernah ada yang hal unik nggak? Kalau saya pernah nih, waktu itu habis buka puasa, kita biasanya habis pulang kantor mandi siap-siap rapi, Iya. buka puasa sholat ya kan, balik terus baru makan, capek kan ya, udah rapi udah wangi, udah pakai minyak wangi kan, set segala macam udah rapi, udah pakai koko, udah pakai sarung, enak kali rebahan ya. Saya rebahan bangun-bangun tuh imamnya udah mau selesai. Jadi saya ketinggalan di rumah, nggak taunya ya Allah udah lewat gitu. Ya itu ya udah jadi sholat tarawih di rumah. Itu sih yang bikin sesuatu yang unik ya. Sama satu lagi sama waktu puasa kemarin sempet kan kita sama waktu itu masih ada kuliah ya, masih ada kuliah online. Ayo nih siapa yang mau bukber gitu kan, ini saya ini nih habis dapat THR nih ya kan, ayo Asik. kamu bukber yuk gitu kan. Ngajakin gitu Iya, ya ngajakin, mahasiswanya. set. Saya ngajakin salah satu mahasiswa gitu kan ya, set, saya udah tanya-tanya nggak taunya dia non muslim. Itu kayak jelek gitu sih, tapi aduh, aku kebayang sih. Tadinya Bapak niatnya ngajakin Iya. salah satu mahasiswa yang iya, karena kan dekat yang juga udah kan, jadi berpuasa, udah karena dia berprestasi juga, nggak cocok deh. Yuk kita apresiasi deh nggak sih? Jadi Pak transfer aja gitu kok. Nah transfer, nanti kita ketemuan aja deh, saya lo kan deket ini kan ya. Ya udah, Pak punten saya non muslim gitu. Tapi di situ Kayaknya indahnya lucu ya. kebersamaan Iya sih. bener. Indahnya kebersamaan. Jelek juga, Toleransinya ya udah nggak kita. apa-apa, nanti saya makannya habis buka, tapi Mbak makan sekarang nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, nggak enak ternyata ya. unik Tapi juga gitu ya. iya unik. Tapi lebih unik itu waktu pas Bapak sholat di genting. Ya itu salah Iya, sholat di genting. Karena waktu itu kan Sempat pernah cerita Iya, ya. bener Ini banget. mungkin sahabat setia yang belum tahu, yang belum ngedengerin, ini seru nih ceritanya nih. Iya, seru banget nih. Jadi ini pengalaman ya, tahun kemarin keadaan Ramadan tahun kemarin sama tahun sekarang itu sangat berbeda ya buat saya. Jadi kemarin itu waktunya menata hati, menata diri, dan Allah itu pengen bercengkrama langsung sama saya kali ya. Saya merasa tuh Allah tuh deket banget. Nah dengan adanya pandemi dan nggak boleh kemana-mana, kebetulan home base saya di Jakarta, Jakarta, jadi ya tetap ya, jadi ya nggak boleh sama sekali pulang, ya mau nggak mau, ya begitu. Sampai juga kan nggak boleh beberapa tempat yang nggak boleh sholat apa id ya bareng-bareng. Iya, Nah, benar. mau nggak mau, Bener banget. ya saya sholat
pas di luar itu ada yang ternyata ada dadakan gitu. Saat dadakan nggak ada omongan, nggak ada apa, mungkin karena ya spontanitas ya. Iya, betul. Pas saya lihat ya di mereka udah Allahu Akbar, ya udah gelar aja di ini apa di depan di atas rumah tuh emang nggak ada atap sama sekali kan, kayak floor gitu, ya langsung sholat di situ sih. Imamnya di sebelah seberang, saya di sini. Asik. Jadinya sesuatu hal sih. Iya, jadi kan itu hal yang belum pernah dicoba ya lah. Belum pernah. Jadi kenangan ya. Iya, jadi Jadi kenangan, kenangan. jadi cerita tuh kan kayak sekarang jadi cerita. Betul. Tapi emang unik banget sih ya, jadinya sholat di situ imamnya Bener. jauh, tapi kan setidaknya sudah melakukan sholat id gitu. Karena kan sholat id ini identik banget ya sama Lebaran. Benar. Tapi kalau misalnya balik lagi ke tarawih tadi ya, aku tuh aku tuh waktu itu niat untuk tarawih ke masjid. Pas awal-awal tuh masjid tuh pasti penuh banget. Nyampe orang yang mau tarawih tuh nggak kebagian. Ya. Pas endingnya udah sepi aja tuh, tinggal satu baris, bahkan satu baris pun enggak. Oh berarti itu udah kemajuan. Itu kemunduran ya. Oh, udah kemajuan. Kemajuan. Iya, jadi makin Safnya depan maju. makin depan. Iya, makin lama makin depan makin sedikit gitu kan. Asalnya udah penuh semuanya tuh nyampe sesek. Nyampe semua si jendela tuh dibuka-bukain gitu loh. Iya benar Saking banget. gerahnya ya. Iya, bener. Betul. Nyampe endingnya itu, kalau enggak pas sholat Idul Fitri ketinggalan. Nah, Udah iya. Allahu Akbar, gimana mau lanjut ya? Itu cuma 2 rakaat. nggak kepikiran gitu. Ini mau gimana? Udah pulang lagi. Untung kan deket gitu dari si lapangnya sampai ke sini tuh. Pernah ngalamin hal serupa nggak? Pernah sih. Kalau yang taraweh pasti ya, itu kayaknya hampir setiap masjid nih yang pas awal-awal tuh penuh banget. Sudah Terus dipastikan kali ya? Iya. Itu memang sudah dipastikan kayaknya. tiba-tiba jadi sepi gitu kan. Nah kalau yang sholat id juga pernah, itu sebenarnya masjidnya deket banget sama rumah. Terus kayak cuman ini rumah aku tuh sebelahnya, dan itu tuh masjid tuh sebelahnya banget. Aduh. Itu kan dekat. Nah udah mau sholat id karena emang lumayan mengantri juga waktu itu tuh. Aku kan rumahnya nyatu sama saudara gitu ya waktu pada saat itu. Jadi emang ngantri banget kan ke kamar mandinya. Nah yang lain udah siap-siap, udah dandan, pas datang udah Allahu Akbar. Ya udah balik lagi diem di rumah. Kayak nyeseknya tuh padahal deket masjidnya gitu, tapi kenapa harus Tapi itu telat? memang biasa. Yang dekat itu malah dientar-entar. Iya. Itu udah biasa ya. Betul. Yang jauh tuh malah dia tuh ngerasa kayak aduh aku harus nyubuh gitu. Iya benar banget. Oke, kita kayaknya kalau misalnya nih kalau sahur nih, kan kalau bulan puasa atau kita saat puasa itu pasti sahur kan? Iya. Sahur. Karena sahur tuh apa ya? Sahur tuh gimana, Pak? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Walaupun hanya minum? Ya minum boleh, kurma boleh. Yang penting niatnya ya Pak, niat Penting puasa niat. kan waktu Yang pas, penting pada nawaitu saat saumagudi iya, gitu ya. nawaitu saumagudi itu penting banget kalau mau puasa. Ngedenger sih tuh dari hadis riwayat Ahmad itu kalau misalnya sahur itu harus di akhir ya? Ya, yang bagus itu kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka disegerakan, katanya gitu. Jadi kalau misalnya sahur ya, kenapa sih? Pasti setiap ada hadis ataupun ada hadis ada dari Rasulullah, pasti ada kebaikan di dalamnya sih. Intinya kita bagus aja kalau misalnya kita sahur diakhirkan, berarti kan setidaknya kita masih punya cadangan. Energi. Nah. ya, energi Itu ya buat gitu ya. depan. Iya benar. Beda misalnya yang kita sahur jam 7 malam kan beda. Itu kayaknya bukan sahur sih Pak, itu namanya dinner. Bukan malam ya? Itu namanya dinner itu. Ada juga kan akhirnya kan kayak gitu, kayak euforianya seru, akhirnya keboboan gitu. Tapi Kan- emang ada juga sih yang kayak gitu, temen aku tuh makannya tuh di jam 12 malam. Jadi dia nggak sahur lagi. Iya. Terus Biasanya, dia iya jadi dia dari jam 12 malam terakhir makan, terus nanti pas buka puasa makan lagi gitu kan puasa. bisa Sebenarnya sih. emang harusnya jangan seperti itu ya, kurang dianjurkan kan, dianjurkannya tuh sahur ini Akhir. diakhirkan. Tuh. Kan ada waktunya imsak nih ya. Kalau Kalau sahur tuh kan ada waktu imsak. Nah, dari imsak ke sholat itu kan 10 ke menitan azan ya, itu kan 10 menitan. sekitar 10 menit. Ya. Biasanya waktu yang benar-benar kita harus berhenti makan itu waktu saat apa sih, Pak? Karena itu ini Saya sendiri. yang pernah dengar dari Pak Karena ini Ustadz. sendiri termasuk pertanyaan saya, Pak. Kalau Iya saya menghindari imsak sih. Jadi sebelum yang imsak yang udah mau imsak kita saya sih berusaha untuk menghindari itu. Kecuali pepet banget kalau pas baru bangun, tapi jarang sih. Pas sebelum imsak saya udah gosok gigi dan segala macam gitu. Jadi buat
biar udah ready lah kalau kita mau nyambut Allah tuh. Oke, I'm ready. Gitu. Tapi iya sih bener ya, karena kan jaga-jaga juga takutnya Yes. nih oh ya udah ada 10 menit lagi azannya, terus kita masih makan, terus kan kita belum bersih-bersih ya, belum sikat gigi, belum apa, kan ini ada apa ya, Makanan yang masih ya. kerasa di Masih mulut kerasa gitu. di mulut kan. Rasa-rasanya itu masih ada gitu ya. Iya. Ngomongin rasa-rasa masih ada. Ya itu makanan. Makanan, bukan rasa-rasa yang lain, nanti ini podcastnya jadi Iya. ganti Ya, tema ganti ya, judul, Pak. ganti Rasa. tema, itu beda cerita. Iya, oke. Tapi emang bener banget ya ngomongin sahur nih, pasti kan seperti yang udah disinggung juga tadi sama Pak Pandi, ada juga buka, ada sahur, ada buka. Betul, Ramadan. kalau puasa ya. Udah disinggung juga tadi bahwa berbuka ini harus disegerakan. Iya benar. Berbuka itu harus disegerakan. Yes. Iya, karena Tapi- ada riwayatnya. Gimana tuh, Pit? Ada riwayatnya dari Sahal bin Sa'ad. Nah, Rasulullah bersabda, orang akan selalu baik atau sehat apabila menyegerakan berbuka. Wow. Tapi ada yang sering luput. Apa tuh? Pas sebelum ajan kebanyakan kita udah sibuk sama nyiapin bahan makanan buat buka. Iya, Padahal di iya. situ waktu-waktu mustajab buat berdoa. Iya benar. Tapi makanya Sangat banyak yang amat ketinggal ya. mustajab. Jadi sekarang kan kita puasa tujuannya apa sih? Kadang kan buat nahan nafsu kan ya. Betul. Nah, apakah kita bisa nahan nafsu buat sampai berbuka nanti? Iya. Karena udah saya mikir buat tanya saya sendiri sih. Iya. Wah, saya ya bisa aja kita beli ada makan sebelum kita makan kan, tapi kan intinya puasa kan slow aja gitu loh. Allah Iya, tuh udah bener. ngejagain kita, tenang Tapi aja. aku baru tahu, Pak. Gitu. Kalau itu waktu mustajab, Pak. Ya, jadi Aku baru tahu. waktunya sebelum berbuka, sebelum menjelang azan sama menjelang sahur. Menjelang imsak. Wow, Nah, di situ berarti itu tuh waktu-waktu rawan ya. Seru waktu-waktu yang Aduh, Bapak kenapa baru ngasih tahu di akhir Ramadan? Kenapa tidak memberitahukan dari awal Ramadan gitu Soalnya ya? kita dapat bertemu di Ramadan Iya. tahun depan ya. Jadi kan kalau kayak gitu saya akan meminta ya. Meminta apa? minta pahala, ampuni Minta dosa. Iya, Minta- pengampunan dosa. Iya, semoga istiqomah gitu ya. Iya. Koma, itu Ibadah. deket. Itu masjid. Oh, itu kampus ya. Itu masjid. Salah lagi. Tapi memang iya jam rawan ya itu kalau misalkan kata lagu. Jarang yang gitu. Terus yang paling jarang lagi saya temu adalah waktu lebaran masih salat duha. Oh iya karena Masih sangat jarang. udah diwakilkan sama sholat id ya. Jadi sholat id itu sama aja dengan sholat doa begitu. Berbeda, tapi ada orang yang masih sholat duha dulu baru dia bisa keliling-keliling. Ya ada sih beberapa orang dan saya melihat hal tersebut. Gitu. Wah, luar biasa sih, seru ya. Iya, Kalau seru udah kena, makanya intinya kan kayak puasa itu kan kayak Allah tuh merhatiin kita sih. Whatever kalau misalnya kita sama keluarga, apapun saya sekarang sendiri, ya pasti Allah itu ngejagain kita, merhatiin kita. Terus kalau misalnya sahur segala macem yang dulunya saya masih ngaco makannya, pola makan saya ngaco, sekarang udah mulai bener. Kayak udahlah, tubuh tuh butuh istirahat Van gitu. Udahlah Van, pola makan tuh harus dijaga, harus bisa menghargai diri sendiri. Siapa lagi yang nggak bisa menghargai diri dibanding kalau misalnya bukan kita, karena yang tahu diri kita kan kita. Betul. Iya betul. Gitu sih. Jadi Siapa yang sebelum menghargai orang lain tuh harus hargain diri Hargai sendiri diri dulu ya. jadi kalau misalnya kita menghargai, kita sehat, ya intinya Allah udah ngasih nitipin kita macam-macam, ya kita minimal menjaga gitu. Betul. Bukan merusak ya. Ya begitu. Oke. Tapi sebenarnya kita kalut ya, apalagi kalau soal pekerjaan. Ya Jadi lupa gitu buat ngejaga pola hidup kita sendiri. Ya. Padahal Benar. itu hal yang paling penting. Iya betul. benar. Aduh, bahasannya itu ini banyak yang aku baru tahu loh. Jadi kayak pelajaran baru juga ya buat Iya benar. Ini bukan mata kuliah kok. Selagi membahas, lagi juga sambil belajar sendiri juga. Nah ini kalau misalnya biasa nih ya, dengar Ramadan tuh pasti ada kata-kata one day one juice. Oke. Wow, iya iya. Betul nggak? Betul banget. Pasti itu banyak banget tuh kayak orang-orang tuh. Aku ini lagi program kan ceritanya itu program ya. Yeah. Program one day one juice gitu. Itu yang masih sangat sulit banget buat aku sih dibanding yang kayak tarawih. Kalau nggak sholat malam sebelum sahur itu yang paling sulit tuh membaca Quran kalau buat aku ya. Sama sih maksudnya buat konsistennya tuh Konsisten sulit gitu. yang sulit. Mungkin kayak hari-hari awal bisa semangat Iya, banget bener. ya baca. Pas Terjadi udah kesana-sananya, kemunduran. kemunduran. Terus kesana-sananya ada godaan ini godaan itu Betul. dan akhirnya malah jadi makin berkurang gitu. Jadi sulit buat konsisten. Kalau Bapak sendiri nih. Saya pernah ngerasain. Betul, kita awal-awal pengen ngaji banyak banget. Kalau saya sih ngerasain ada satu ayat. Saya lupa ya ayatnya mana. Kadang kalau misalnya kebetulan ya kalau misalnya
alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, dikasih kesempatan Allah pas kita baca sembari baca artinya gitu loh. Ada satu titik yang kayak kemarin gitu ya, kita baca-baca ulang tuh kayak nyentuh begitu, jadi kayak stop di situ. Itu kayak sedih, udah ada ya Allah tuh dosa banyak banget terus segala macam, banyak salahan gitu sih. Dan itu saya ulang-ulang terus sih sampai di situ sih, kayak makanya lebaran itu puasa ini yang tahun ini tahun kemarin kayak Allah tuh lagi pengen diskusi gitu. Jadi kayak udahlah, apa yang mau jangan takut dia kan. Eh, Allah selalu sama kita gitu. Innallaha ma'ana, Allah selama bersamaku kan. Ketika kita udah ngomong kayak gitu, udah yakin kayak gitu, insya Allah kayaknya udah nggak ada satu hal yang besar di mata Allah. Everything is easy lah. Yeah. Gitu. Meskipun nyataannya nggak mudah. Iya, benar banget. Aku pengen nanya Pak jadinya. Aku nggak mau jawab. Ya, Oh ini podcast sebelum ya, saya lupa. sebelum bertanya sudah dijawab, sudah ditolak ya. Sudah ditolak sebelum bertanya. ditolak sebelum bertanya nih. Jadi Mau nanya apa? Bapak ngerasain titik itu kapan, Pak? Oh ini jadi dulu pernah ada ngomongin titik apa nih? Ada titik koordinat kalau kita bikin SWOT, terus ada titik Aduh, lintas, aduh Bapak itu. Para manajemen, aduh. ada ROI, ada mana lagi nih titik kritis ya kan, macam-macam. Kalau misalnya semua orang pasti pernah ngerasain, kalau dulu mungkin sebelumnya saya pernah ngomongin, saya berada di satu titik yang agak sulit ya. Mungkin Bapak pernah mengalami di titik terendah ya. Ya, Terendah saya Bapak. mungkin saya entah kenapa, jadi mungkin ada step yang mungkin saat ini kita ngerasa titik terendah, dulu juga mungkin pernah ngerasain titik terendah, ternyata ada yang lebih sulit lagi ya. Ternyata semakin panjangnya umur kita, semakin panjangnya bertambah usia dan bertambah ya bagi umur kita berjalan ya, kehidupan itu cobaan ada aja gitu sih. Tapi selama itu ya, jadi yang paling sulit buat saya waktu itu adalah kita ditinggalkan seseorang yang kita sayang gitu. Jadi itu buat saya itu yang paling berasa ya, karena everything in my heart adanya dia gitu kan. Nah kita ya Allah nunjukin bahwa manusia itu cuma titipan, kapanpun itu Allah bisa ambil. Karena kita mungkin pernah dengar Allah itu membolak-balikan hati. Nah mungkin saya udah terlalu percaya diri, udah santai. Tapi someday hal itu terjadi gitu. Jadi di saat-saat itu ya saya jujur sampai bingung mau gimana ya. Tapi salah satu ya karena ada corona, hikmah corona, Ramadan juga waktu itu. Ya kayak digiring sama Allah nih, udah gak usah kemana-mana, saya aja udah gitu, ke Allah aja, ke aku aja. Karena jawaban saya ternyata ketika saya tanya-tanya, saya lihat browsing nggak nemu. Saya cuma nemu jawabannya di sejadah saya. Itu sih berat banget sih, tapi subhanallah itu situ sih buat saya, wah subhanallah ya, kita cari kemana-mana, kita kebet Al-Quran gitu kan, cari aja. Meskipun saya nggak bilang saya yang paling oke di agama ya, ini buat saya pribadi juga, tapi ya Allah nih ternyata kita cari nih masalahnya di mana sih. Ternyata Allah tuh ngasih cara-caranya yang cara-cara yang simple, gampang dan murah. Nggak mesti kita ke psikolog yang berjam-jam atau ke teman-teman cari pelampiasan, nggak ada. Udah selalu aja gitu, kayak take it easy gitu. Ya udah kayak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah Allah ngasih sedikit step-step lah gitu. Ada yang sampai saya dapat buku judulnya Allah Tahu Kamu Mampu. Nah di situ dia ngasih tahu, ada teman saya, ada senior saya kasih nih, kamu baca buku ini. Dan emang betul intinya kita suruh pasrah. Gitu sih. Tapi obrolan yang saya udah lewati ya, sama sekarang saya juga masih belajar dari semua di teman-teman. Kita tetap bersyukur dengan apa yang ada. Karena ketika kita ngasih makan ego itu nggak bakal ada habisnya. Sama kayak kita minum air laut gitu. Jadi ketika kita bersyukur dengan apa yang ada, ya baju biasa aja, kendaraan biasa aja. Terkadang kan gitu ya, kuliah nih ngelihat teman sukses, kita syukuri, oh ternyata dia lebih pintar. Terus kita juga harus berusaha supaya apa yang kita bisa lakukan, kalau oke lah dia lebih baik daripada saya, at least tapi saya sebagai pribadi minimal saya berusaha one step closer lebih baik dibandingkan saya sebelumnya. Tapi memang Pak, ketenangan itu didapatkan itu sama sejadah itu ya Pak. Ya, ketika bahkan gitu, betul. Ketika lagi emosi terus wudu aja pun langsung efeknya tuh ada
kena kayak banget apa gitu. ya, adem gitu ya, maksudnya Iya, kayak kita langsung. lagi emosi pas udah wudhu tuh kayak tenang aja. Iya, tapi saya juga pernah Pak di titik yang kayak sholat itu bukan merasa itu tuh kewajiban Pak. Saya pernah merasa di titik itu. Dan sekarang tuh ya alhamdulillah udah merasa kalau misalnya nyampe ketinggalan sholat pun ngerasa kayak udah gitu. Ganjel ya. Yang ngeganjel terus ada aduh ini ada gimana ya? Perasaan itulah gitu. Ya, alhamdulillah berarti kan. Iya, Karena yang punya hati yang susah ya terkadang ketika kita udah mungkin yang paling sering buat mungkin ini buat saya pribadi ya, dari tadi saya ngomong nih buat saya pribadi, jadi ya buat ngingetin saya sendiri bahwa ya kita harus bersyukur banget dengan apa yang Allah udah Betul. kasih gitu. Terus sama kebetulan masih ada orang tua, nah di sini saatnya saya berkontribusi apapun itu buat orang tua saya gitu. Itu sih, dan sekarang berasa nih, makanya kemarin ketika kita mungkin orang tua kita masih tinggal sama orang tua, it's okay, mana sih belum jajan nih, nggak sih lama banget ya. Tapi kalau misalnya kita seperti itu jauh, buat makan aja tuh survive loh, buat makan tuh survive loh, maksudnya buat cari makan kita di situ berasa ya Allah nih ternyata dulu yang kita misi mama udah nyiapin makanan nanti sebut buka, minimal kita buat bantuin motong sayur aja terkadang malas-malasan nyiapin es gitu kan. Di situ sih momen-momen yang saya rasa sampai sekarang saya rindukan karena 2 tahun ini saya nggak pulang. Itu tapi seru sih, banyak teman-teman di sini bobotoh saya bilang pada baik-baik kan. Ya alhamdulillah. tapi ya itu kayak gitu. Nadanya itu berbeda ya. Aduh itu sih alhamdulillah teman-teman di sini baik semua. Balik lagi ke poin yang tadi Bapak bilang ya, lebih Yes. ke bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi memang benar ya, kadang kalau kita kurang bersyukur sebanyak apapun yang kita punya, kita nggak akan pernah merasa puas, kita Benar. nggak akan pernah merasa tenang. Benar. Itu kuncinya, nggak akan pernah merasa Benar. tenang. Tapi ketika kita bersyukur dengan kejadian apapun yang Allah kasih, hati kita tuh tenang. Oh ya udah. Ya Merasa cukup. Ya meskipun Iya, dalam merasa. kita bisa mengexplanation itu mungkin bisa lebih mudah, kayak kita ngomong udah ikhlas aja. Padahal dalam implementasinya kan nggak semudah Iya, itu ya pasti ternyata. Semudah itu. Terkadang memang tapi nggak ada kata nggak mungkin, tapi itu tuh proses ya. Jadi kita harus ngejalanin dikit pada saat nanti kita di tinggi udah lewat yang kita kayak gitu mah. Udah cetek ya. Iya, karena kan Allah pasti ngasih ujian, pasti kita mau naik tingkat gitu. Iya, percaya banget aku sama itu, Pak. Jadi meskipun makin berat, di situ kita makin Hujam terus dikondisikan. gitu ya, Di dihujam situ terus. saatnya kita berdoa. Kan katanya doa yang tersakiti, doa yang Orang yang dikabulin. teraniaya gitu ya. Tapi doanya yang baik-baik buat kita sendiri, Iya. supaya orang yang kayak gimana ataupun lingkungan ya Allah memaafkan mereka. Kita juga dikasih kelapangan hati gitu. Akhirnya kita bisa ketawa-ketawa aja kayak gini. Bener, Pak. Bener, Pak. Tapi kerasa nggak sih rasa enaknya tuh ketika kita misalnya ada masalah atau ada apapun itu yang mengganjal, kita udah ngelewatin semuanya, pas ketika kita udah ikhlas, kita udah apa ya? Udah melewati melewati masanya gitu ya. Rasa plong, tenang, Bener. rasa itu yang paling paling enak gitu, paling berkesan gitu ya. Rasa paling enak itu setelah tidak ada kecemasan dalam hidup. Iya. Jadi udah ngerasa tenang gitu. Ngerti kan? Karena aku pernah di masa-masa yang pengen nangis padahal nggak tahu sebabnya. Cemas gitu. Iya. Iya, aku pernah Kayak gitu. ngerasa galau, ngerasa banyak tekanan dari mana-mana. Tapi kita tuh nggak tahu itu tuh apa. Pernah nggak sih? Bapak pernah nggak kayak gitu? Oh ya pasti setiap manusia pasti pernah ada rasa kayak gitu ya. Ya paling saya udah ngerasain kayak gini buat saya pribadi ya. Ya saya ngomong kayak gini yang kayak tadi karena pengalaman saya pribadi. Jadi apa yang saya lakukan ya betul. Lu balik aja ke Allah, banyakin kita minimal kalau kita ya mumpung Ramadan ya sekarang, banyakin sedekah gitu kan. Kita ngasih. Terus kadang kalau misalnya udah lewat sedekah tuh nggak berupa uang aja. Bisa kita ngeliat orang nih mungkin dalam kekurangan. Sambil lihat motor kan sering ya. Kita doain aja ya Allah semoga orang itu anaknya sukses gitu. Padahal anaknya didorong pakai ini. Kita nggak tahu itu anak jadi apa gitu. Nggak ada yang tahu masa depan Roda seorang ke bermasa. depan tuh jadi apa nggak tahu. Dan kita nggak boleh nganggap remeh siapapun itu. Benar, Pak. Gitu. Nggak boleh nganggep remeh. Karena kita nggak tahu dia nyentarnya jadi kayak gimana ya. Betul. Semua orang tuh punya titik balik dan semua orang itu punya hak untuk berubah. Gitu. Makanya jangan pernah ngejudge gitu ya, Pak ya. Jangan. Segimanapun masa lalu orang itu,
Tapi ketika dia ingin berubah menjadi lebih baik, kita harus menghargai itu. Ya minimal kita mendukung, dan ya kalau misalnya emang kita nggak senang ya jangan ikut mengomentari. Karena Gitu. banyaknya gitu, Pak. Jangan ya, itu kan ya karena kan sekarang ada Ramadan nih, kita ngomongin orang dosa ya nanti batal lah. Ya kan sih. Iya itu kayak di Allah tuh kayak ya, makanya yang bilang kayak misalnya ada pesantren kilat ya sebenarnya kayak gitu kali ya, dimana kita secara langsung nggak langsung kita kayak dikasih border bahwa ini loh rambu-rambunya gitu. Ya meskipun kadang envy ya, kadang saya jealous gitu ya, lagi naik motor ya masih ada aja muda-mudi yang di deket pohon gitu ya, rangkul-rangkulan. Pas mau buka dong sayang banget kan pahalanya gitu kan, sayang banget gitu loh. Dan di tempat umum sayang banget. Tapi ya mungkin semoga kita doain semoga kita semua dikasih ketetapan hati sama orang itu, juga dikasih hidayah gitu sih. Karena saya juga ingat saya juga bukan yang paling baik ya, karena saya manusia. Uzur saya, tipikal saya adalah manusia yang banyak salahnya. Pasti banyak salah, iya. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki dosanya yang berbeda ya Pak. Ya setiap orang tuh manusia, dan manusia itu emang banyak salahnya sih. Jadi Dan saya sadari itu saya banyak salah. Ada Mohon maaf. kesalahan dan kebaikannya masing-masing ya, Pak. Makanya Ya. aku tuh percaya banget sama satu hal ini. Jangan pernah terlalu berharap sama manusia, Betul. tapi jangan pernah terlalu mencela manusia. Ya. Kita jangan pernah terlalu ngomentarin ataupun mencela dia orangnya seperti apa, dan jangan juga berharap, karena manusia itu ya itu ada plus minusnya. Pasti ada baik buruknya dari setiap orang. Ya. Pengalaman saya juga ketika kita berharap pada manusia, ketika itu mengecewakan, rasanya sakit. Cuma satu sih yang nggak ngecewain, kita berharap sama Allah. Tapi bener loh, Tapi itu bener. udah pernah sih kita ngarep sama seorang gitu kan, ya Allah dia bakal bahagiain saya, dia akan Karena sudah dengan berharap. dengan segala hal itu, dan kita juga harus memberikan semua yang kita punya, kita push to the limit, tapi ada kode dan kodar gitu ya. Ya di situ kita harus menerima sih, saya harus menerima. Kayaknya sedih banget ya cerita Bapak. Iya. Tapi kan kita tuh ambigu ya. Iyalah, Soal apa nggak ya? boleh ya? Soalnya spesifiknya. Ini bukan gunting. kita semua gunting-gunting ya, itu silet tuh, sorry. Ini ambigu ya. ya Bahasannya. ya karena kan mungkin Allah tuh ngasih beberapa yang bisa dibuka, beberapa tugas kita Betul. setidaknya kita mendoakan yang terbaik aja lah. Kayak filmnya Pursuit of Happiness. Ada. Iya, benar. Ini dari tadi sahabat Pursuit setia, of Happiness. Wah. sahabat setia dari tadi Pak Fandi dan Upit itu membahas tentang film itu yang saya belum tonton gitu. Dan katanya filmnya itu menakjubkan dan saya belum tahu gitu. Coba boleh diceritakan sedikit? Dari siapa nih? Dari Boleh. Mbak Belum kan ya? Jadi filmnya ini tuh mungkin ada sahabat saya juga yang udah nonton ya. Nah, jadi di The Pursuit of Happiness ini ada seorang ayah yang dia tuh bekerja keras dan mati-matian buat dapat suatu pekerjaan. Dalam perjalanan dia buat dapat suatu pekerjaan ini, ada naik turun ya, benar-benar naik turun sampai dia ditinggalkan oleh istrinya. Jadi ditinggalkan oleh istrinya, istrinya pergi, dia sama anaknya. Dia sama anaknya ini sampai tidur di kamar mandi, tidur di kereta, saking tertekannya hidup dia, saking nggak punya uangnya. Dan dia tuh Ditinggalkannya meninggal atau ditinggalkan? ditinggalnya benar-benar tinggal pergi. Jadi Oh my dia God. tuh dulu menginvestasikan uang dia untuk membeli suatu alat ya Pak. Alat kesehatan. Alat kesehatan. Namun si alat kesehatan ini kurang terjual karena harganya yang lebih mahal dari alat kesehatan biasa, kurang terjual. Akhirnya dia nggak punya penghasilan apa-apa. Lalu istrinya tuh kesel mungkin ya, terus ninggalin dia aja pergi sama anaknya. Jadi dia nggak punya rumah, nggak punya uang, pergi ke sana ke sini sama anaknya sambil dia magang di perusahaan gitu. Ending ceritanya gimana tuh? Endingnya dia Sukses. bahagia selamanya. Dari segi bapak mungkin Kok ini jadi ambigu, dia bahagia selamanya? Apakah? Enggak. Jadi Bilangin kalau sama misalnya Pak Pandi kali ya. kalau ngomongin misalnya itu sebenarnya betul tadi Mbak bilang. Betul, semua itu step-step ya. Dia punya uang, sempat kejual banyak sisa-sisa barangnya, akhirnya ditarik sama bank. Dia sempat tidur di motel ya akhirnya. Iya. Ternyata pas direct rekeningnya udah habis karena dia punya utang yang harus dibayar dan lain sebagainya. Intinya adalah seberapapun sulit hidup dia di dalam tekanan seorang ayah, dia tetap mencoba
menginspire anaknya bahwa ini nggak apa-apa kok Ma, ini it's okay kok. Meskipun dia tidur di kamar mandi, tapi sebelumnya tuh dia udah bilang, kita main-mainan yuk sendiri. Kalau misalnya kan dulu pernah nggak kecil-kecil main tembak-tembakan, Iya. anak kecil pasti ngebayang kita megang senjata dong. Nah kalau dulu tuh dia ngebayangin kayak kita hidup di zaman Jurassic yang dia harus menyelamatkan diri supaya nggak kemakan T-Rex. Nah ngumpetnya di goanya itu WC. Gitu. Jadi pakai nanti teman-teman masih bingung karena penasaran mangga ditontonin itu. Itu di situ buat perjuangan ayat. Terus kalau misalnya lagi males gitu kan, emang enggak lah ditonton karena di situ juga buat saya, orang tua kita juga kan pasti mati-matian buat biayain kita, nggak mau anaknya ya seperti dia lah, minimal saya mau anak saya lebih baik. Betul. Nah salah satunya kita ikhtiar dengan kuliah di STIA. Betul. Kuliah. Aduh bisa aja nih ya bridgingnya ya. Iya, udah bisa mantap. aja Ini nih bapaknya. bisa nih. direkrut kayaknya bapaknya ya. Boleh jadi Boleh, bagian dari Bapak. announcer. By the way kan setiap ini juga ada ya. Iya, saya dadakan asar. Setelah asar. Bapak kalau nggak salah kan dibagi-bagi ya kalau Ramadan tuh 10 hari pertama, 10 hari kedua sama 10 hari terakhir. Bapak boleh sharing-sharing mengenai itu Pak? Oke, apanya nih? Di Katanya pengalaman amalan-amalannya sekarang. tuh berbeda kan? Kalau amalan betul ya kalau ngikutin hadis. Cuma kalau dari pandangan saya pribadi ya, mumpung kita masih di ntar aja deh tarawih, ntar 10 hari terakhir nih nyarinya yang ganjil-ganjil aja lah biar asik ya kan. Tapi emang ada yang ngejamin nyawa kita sampai sana? Iya. Gak ada dong ya gak sih. Kadang kalau misalnya kita punya duit nih, ntar 100.000 ya kita simpen aja buat nanti deh, mendingan callin sekarang deh daripada nanti gitu. Kita nggak punya duit tapi tetap Allah tuh udah ngebayang lah, Allah tuh maha pemurah ya buat saya itu pemurah, dia ngasih segala hal yang bisa kita syukuri dan kita bisa berbagi. Buat tahun ini, kalau tahun kemarin saya bener-bener restrukturisasi mungkin ya, jaga diri, memperbaiki diri. Sekarang juga sama tetap. Ini adalah waktu setiap Ramadan tuh kayak waktunya kita bercengkrama sama Allah. Allah tuh saya ngerasa kayak deket banget loh, nggak? Asik banget. Ini nanti tidurnya bisa terawih, tidur, bangun sedikit, sholat sebelum sahur aja, sholat tahajud kan udah tidur ya. Itu enak banget tau gak sih? Kita bisa sholat taubat, kita bisa sholat bukan duha, kita bisa sholat taubat, sholat macam-macam, sholat hajat, apa yang kita mau, karena pintu surga lagi dibuka nih. Mumpung sekarang masih dibuka, mau minta apa dikasih ya nggak sih? Mintanya yang baik-baik. Kalau bisa spesifik. Iya. Saya mau masuk, misalnya saya mau masuk S2 di mana gitu kan? Ini fakultas ini, dosennya ini, amin. Gitu. Ya siapa tahu lebih spesifik tuh lebih enak ya kan sih daripada general. Kalau saya mau menikah, ya kita nggak tahu ya kan? Atau saya mau gimana nggak tahu ya Pak. saya mau lulus, ya Allah saya pengen cepet lulus. Iya sih cepet lulus, IP-nya gimana? Nah jadi ya Allah saya pengen lulus, IP-nya bagus, saya dimudahkan, macam-macam maka diperjelas. Dan jangan lupa doain pendahulu kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mereka nungguin kita loh kok, mereka nungguin kita banget. Gitu. Sebelum doa kita sisipkan, ya. Al-Fatihah berapa sih? Kalau males, ya Allah buat saudara-saudara Al-Fatihah udah gitu. Insya Allah biar Allah yang ngebagiin. Beneran loh, tapi itu ditunggu banget. Iya gitu, karena ya seru lah gitu. Jadi puasanya buat sekarang adalah membentuk diri buat saya supaya lebih mengenal diri saya dulu. Berintrospeksi diri saya pribadi sih. Salah saya di mana? Banyak salahnya, bukan mohon maaf. Salahnya di mana, banyaknya di mana. Kita mohon ampun, ya semoga setahun ke depan kita dikasih kekuatan sama Allah untuk mengharungi sampai Ramadan lagi. Benar, semoga kita dipanjangkan Amin. umur untuk menemui Ramadan tahun berikutnya. depan. Karena yang paling sedih itu ya adalah ketika kita nggak tahu kita bakal ketemu Ramadan tahun depan atau enggak. Iya benar. Teman saya ada yang meninggal. Gitu. Ya kan kebanyakan ada yang COVID, ada yang ini kan. Iya. Minal aidin faizin ya semua. Ya minal aidin. Jadi inget ya, iya. Semuanya. Oh iya gitu, jadi pokoknya kayak nggak ada yang tahu penyakit. Kadang nih, masa sih dulu saya pernah inget nih, saya ngerasain nikmatnya sholat di masjid tuh ketika apa? Sedihnya. Ketika waktu itu saya sakit tipes di Santo Yusuf. Kebetulan saya di sini sendirian kan. Jadi masuk ke ambulan sendiri ngurusin sendiri. Jadi kan ditanyain waktu itu, saudaranya di mana Pak? Nggak ada gitu. Jadi sendiri semua.
Yang sedih adalah ketika ada azan kita nggak ke sana. Tapi masa sih kita kudu sakit dulu biar ngerasain hal tersebut. Bener, Pak. Bapak nih aku pengen pengen minta Bapak ngasih saran, bukan saran apa ya? Mana? Ngasih apa ya dibilangnya? Ngasih mungkin sedikit apa ya? Pepatah sebagai Pepatah orang gitu yang ya. lebih dewasa lah ya. Orang yang lebih dewasa untuk sahabat setia. Karena apa ya? Masih banyak ya Pak ya, masih banyak di luaran sana termasuk teman-teman saya sendiri yang masih ada kata godin, Bapak ngerti kan? Godin apa sih? Godin tuh Mohon maaf ya. berbuka tidak di jamnya. Oh iya. Godin itu ya nggak puasa aja Nggak gitu Oh, loh. iya. Untuk umat Islam ya, karena ya itu. Karena kan puasa ini wajib ya. Untuk Ya umat kalau buat Islam. saya sih bersyukur aja. Sekarang satu ya, kalau buat saya konsen ke kita dulu, Iya, perbaiki kita dulu. Terus kalau gitu kita ingetin, kita doain, semoga dia ada Disadarkan tergerak gitu ya. hatinya gitu. Karena terkadang ketika ada ya, belum tentu orang yang sholat terus itu lebih baik di mata Allah betul. dibanding orang yang terkadang yang nggak sholat. Belum tahu, siapa tahu pada saat menjelang akhir hayatnya yang sholat itu meninggalnya mungkin pada saat yang kurang baik, tapi yang ngaji itu dalam keadaan taubat malam-malam. Dia malamnya sholat taubat, dia sholat tahajud, meninggal paginya, who know. Makanya buat saya sebelum kita mengidentify orang lain, udah kita konsen ke kita dulu deh, perbaiki kita dulu, tenangin hati kita dulu, memantaskan diri kita dulu sebelum kita nilai orang lain. Makanya terus yang paling penting juga setiap kita mau menilai, nilai diri kita dulu, baliknya ke kita dulu sih. Kalau buat Setuju saya sih. ya, buat saya nih ya, ketika kita ngomong, wah ini orang nih kurang pintar, nggak boleh. Apakah kita sudah benar ngajarinnya? Setuju sih Pak. Karena kan yang tadi aku pernah sempat bilang kita orang itu masing-masing tuh memiliki dosa di hal yang berbeda gitu. Dosanya masing-masing gitu kan. Jadi memang nggak bisa ngejudge juga sih. Tapi kan kita diwajibkan untuk mengingatkan kan Pak. Yes, dan kalau kita bisa bantu, kita bantu. Iya. Misalnya ada sesuatu yang emang nggak sulit, mangga yuk. Di mana yang nggak bisa, poin mana yang benar-benar sulit, mangga kita bantu. Di situlah peran kita sebagai manusia. Dan lebih ke ini ya Pak ya, karena kan untuk kita sendiri ya, untuk mengingatkan, karena kan sulit ya kalau kayak kita nyuruh aja mengingatkan kayak Betul. gini-gini dong, tanpa kita mencontohkan sendiri. Karena yang paling baik itu adalah dengan mencontohkan Betul. ke orang lain. Jadi sebelum kita ngingetin orang lain misalkan ya untuk beribadah, untuk apa, kita beri dia contoh. Oh kitanya juga gini, karena kan orang juga bakal lihat, oh iya, kayak misalkan aku nih ya, aku melihat oh iya Pak Fandi ibadahnya Enggak, bagus misalkan kayak nggak gitu. biasa aja. Biasa aja. Iya, lebih ke gitu ya. Terus dari apa ya? Dari Janganlah, keistiqomahan Bapak, dan tadi Bapak Iya, cerita. Oh, itu istiqomah juga deket. jadi apa ya? Motivasi nggak sih buat janganlah. Teh Yuka juga? Saya banyak dosanya, Iya kan, bener. motivasi buat kita sendiri. Aduh, pokoknya pesan saya sih, ini saya kalau ingetin lagi adalah marilah kita menjadi manusia yang manusia. Manfaatkan waktu selagi bisa sih. Soalnya banyak banget manusia yang berperilaku tidak seperti manusia. Betul. Jadi marilah kita manusia dan menjadi manusia yang manusia. Gitu sih, banyak banget yang ya ini ego, janganlah, udah lepas aja lah. Ketika kita meninggal emang ego itu ngikut. Enggak. Kalau saya emang tipikalnya udah kalau misalnya nanti saya mati gimana nanti ya kan. Ini misalnya ada hal-hal yang belum kita ini apa bener nggak sih? Karena balik lagi sih, karena hati tuh nggak bisa bohong. Hati tuh nggak bakal bohong. Ketika intuisi kita tuh kalau dalam pengambilan keputusan, itu ada salah Iya, satunya. loh, iya satu- bener, ada salah intuisi. satu- Iya. Intuisi bener gak? Iya, aku udah pernah Intuisi, belajar. Betul. Intuisi itu menentukan juga di samping wenang dan lain sebagainya, ya kan? Betul. Nah, hati tuh nggak bohong. Makanya gimana kita manage hati kita? Saya, teman ini buat saya juga ya. Saya sampai sekarang saya masih belajar untuk memanage hati supaya minimal kita berpikir yang baik-baik aja. Ketika kita berpikir baik, apa yang terjadi? Overthinking itu nggak mungkin ada di pikiran kita. Karena overthinking korelasinya sama apa? Membuang-buang tenaga yang nggak perlu. Belum tentu terjadi. Gitu. Udah. Paskan aja. Iya Pak, mungkin itu karena apa ya, berbeda timing. Karena aku juga udah lama udah nggak ngerasain overthinking, tapi dulu tuh emang sering banget overthinking karena ada masa-masanya itu loh. Iya. Ada masa-masanya, mungkin masa-masa galau gara-gara pasangan mungkin. Ya. Ada masa-masa galau karena mikirin masa depan, ada masa-masa galau mikirin kehidupan Macam-macam atau ya, gimana setiap itu orang ya, iya. betul.
gimana step dia. Tapi ingetinnya tuh ya kita harus apa ya, memikirkan tuh nggak cuman dunia aja nggak sih, Pak? Ya, pokoknya jangan sampai Allah negur kita dengan kemalangan. Itu sih, jangan sampai ya. Berarti kan nauzubillah zalik ya. Nauzubillah ya Allah. Ini terlaluan nih. Di stop dulu aja lah gitu. di hold, ketika Allah di hold ya takut deh. Makanya kita berdoa semoga Allah, tapi Allah pasti sangat sayang sama kita, yakin saya gitu. Allah Orang tuh aib kita sayang, aja masih ditutupin ya, Pak ya? betul, Allah tuh bakal sayang sama kita. Yang penting kita ya baik, ya mencoba sebaik mungkin gitu sih. Iya. Itu sih. Karena sadar nggak sadar sebenarnya hal-hal dari kehidupan kita itu tuh ya anugerah itu dari Allah. Kadang aku juga kalau misalkan nih ya, aku punya suatu target ataupun suatu pencapaian gitu yang aku tuh nggak nyangka bakal dapetin itu, tapi tiba-tiba dapat. Nah di situ aku mikir, oh ya ternyata memang Allah ini segitu baiknya, segitu sayangnya sama kita. Iya, aku juga Pernah ngerasain ya kayak gitu ya. pernah. Saya juga pernah ngerasain ketika kita bikin suatu penelitian. Asik. Balik lagi Balik nih, lagi guys. ya. Ke topik yang memang beneran ada dosen ini Bukan di bukan. sini. Saya ini aja sih ya alhamdulillah ya. Pokoknya ketika kita bikin passion, berpikir keras, itu mentok, Mbak. Sampai udah karena kita apa ya? Kita Pressure. tuh pressure Punya dan tekanan. kita percaya sama diri kita, terlalu percaya diri, angkuh mungkin ya. Gue bisa kok Sombong. ngerjain ini gampang gitu kan. Sulit banget dan akhirnya dalam 1 tahun itu stuck, nggak bisa nulis. Dan akhir tahun sebelum itu ya kalau masa akhir tahun nih kita berdoa sama Allah tuh nyerah dong, ya Allah nyerah deh gitu kan. Ya maksudnya bantu hamba gitu kan. Allah tuh muter-muter supaya udah balik ke saya, balik ke aku gitu kan, jangan kemana-mana. Saya minta tolong dalam waktu 3 bulan saya bikin 6 penelitian. Wow. Serius? Ya sama mahasiswa sih alhamdulillah. Wow, Wow, ini. 6 penelitian. Alhamdulillah dipublis 6-6-nya. Ya itu ya alhamdulillah. Intinya kan sama belajar. Kebetulan waktu itu 6 ya? Iya 6. Seru ya? Bapak yang merasakan sih, aku belum pernah. Ya, Iya, kalau belum misalnya pernah. pernah ngerasain waktu itu skripsi deh, nggak usah jauh-jauh deh skripsi. Stuck banget nyari judul kan. Kita udah dapet, pertama minta tolong sama mama sih. Mah doain ya mah. Ketika orang tua udah ngomong amin, itu kebuka dong, teng gitu. Ini seru banget. Nanti mungkin di podcast selanjutnya ya, Iya, saya bener bakal banget. cerita gimana tiba-tiba saya bisa jadi minimal yang mungkin satu stepnya adalah saya bisa masuk dalam dikasih amanah sama Allah masuk ke STI Alan Bandung Politeknik. Wow, boleh nih ya episode 2 berarti sama Pak Pandi. The next ya mungkin Iya. itu seru banget. Itu kalau diceritain itu aduh ngakak. Seru sih dan Adik, saya kok aku seneng jadi banget. keponya sekarang, keponya tapi sekarang. waktunya. Iya benar, mungkin sama saya juga penasaran banget nih gimana ceritanya dari Pak Pandi. Kita ada part 2 kali ya. Ada part 2 kali. Insya Allah. Tapi emang seru banget ya dari tadi cerita-cerita dan ceritain tuh apa ya, selama di podcast ini beberapa kali aku bilang Masya Allah, wah kagum banget dan benar-benar apa ya, tenang gitu hatinya. Semoga kita juga apa ya, kita juga apa sih senantiasa terus apa ya sih namanya, Istiqomah. terus-terusan istiqomah gitu. Iya, terus Kalau bisa ya makin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. dan semoga sahabat sih yang mendengar juga sama-sama merasakan hal itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke nih sahabat setia nih, biasanya kalau setiap podcast itu kita ya, apalagi di bulan Iya, di Ramadan bulan itu ada hadis of the day nih. Nah, Hadis of the day-nya mau dibawain siapa nih, Pit? Hadis of the day ini bawain guest star kita aja kali Oke, ya dari Pak siap. Pandi. Bisa langsung aja Bapak. Oke, langsung ya. Oke. Silakan. Hadis of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubadah bin As-Samit, dia bilang bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya umat karena bulan ini dan dia membanggakanmu di depan para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. HR At-Tabrani. Subhanallah sekali.
Ini juga Nah, ini- sama ya kayak yang tadi kita udah Iya. bahas. Jadi kayak ini rangkumannya dari tadi yang kita bahas ya. Karena Betul. tadi kita ada membahas tentang rahmat, menghapus dosa dan juga mengabulkan doa. Betul. Subhanallah sekali ya. Iya. Oke, sahabat setia, mungkin ini sebagai penutup ya. Hadis of the day ini yaitu sebagai penutup dari podcast kita kali ini. Iya. Jadi terima kasih banyak nih ya buat sahabat setia yang menonton, yang mendengarkan podcast dari kita, dan terima kasih banyak juga nih kepada Pak Fandi yang Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Betul. Terima kasih sekali, Pak. Sama-sama. Oke, buat sahabat setia juga jangan lupa untuk subscribe, di-like, terus di-share juga ya ke teman-temannya. Oke Bener nih. banget. Oke. Dan mungkin karena akhir nih ya, dan mau Ramadan Mau Ramadan mau Lebaran. berakhir, Iya, mau Lebaran juga. Jadi Mari kita mari ucapkan kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf semua ya. Mohon maaf. Dan aku juga dan Yuka mewakilkan dari semua tim Setia Edu Media. Mohon maaf Mohon ya, maaf lahir sahabat. dan batin ya. Setia. Oke nih, mungkin segini aja udah cukup Bapak. Terima kasih banyak karena udah meluangkan Excellent. waktunya. Terima kasih Excellent. Terima banyak. kasih banyak ya Bapak. Terima kasih Oke, banyak sama-sama. juga. Mungkin kita ucapkan assalamualaikum bersama yuk. Iya. Oke. Dadah sahabat Dadah. setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.